Gedung guild yang megah berdiri kokoh di bawah langit cerah, tempat lalu lalang para petualang dan pengurus guild yang tampak sibuk. Di antara kerumunan, dua petugas guild sedang membicarakan satu hal yang menarik. Seorang pria yang dikabarkan berhasil kembali dari misi berbahaya. Namun, berita keberhasilannya ternyata tak seindah yang dibayangkan. Dia memang kembali, tapi hanya seorang diri. Semua petualang lain yang bersamanya telah gugur. Seolah tak masuk akal, misi itu terkenal sangat mematikan, dan tak pernah ada yang kembali hidup. Bahkan mereka yang hanya mendengar cerita soal medan itu, sudah cukup ngeri membayangkannya. Pria-pria penting di dalam guild mulai meragukan kebenaran kisah tersebut. Salah satu dari mereka menyatakan dengan nada sinis, bahwa jika semua orang yang ikut misi mati, lalu bagaimana bisa orang ini selamat? Ia membakar cerutunya sambil memikirkan kemungkinan bahwa pria itu hanya lari dan meninggalkan rekan-rekannya. Tempat itu sendiri memang seperti neraka, penuh makhluk buas dan jalan pulang yang hanya tersedia lewat kematian. Namun, situasi mulai berubah ketika muncul kabar bahwa pria tersebut berhasil membuka sirkel pertama, tahapan sihir yang menjadi batas penting kekuatan seorang penyihir. Padahal sebelumnya, ia hanyalah budak yang bahkan tak layak dipandang di tengah para petualang profesional. Pimpinan guild tak bisa menahan keterjakutannya. Bagaimana mungkin seseorang dari latar belakang serendah itu bisa mencapai kekuatan sebesar itu dalam waktu yang singkat? Dan bukan cuma itu, pria ini juga kini memiliki kontrak langsung dengan salah satu merchant union, menandakan ia kini memiliki status dan kekuatan tawar yang tak main-main. Situasi berubah semakin cepat. Salah satu petinggi guild segera diperintahkan untuk mengawasi pria ini secara langsung. Rasa curiga bercampur dengan harapan membuat mereka tak bisa duduk tenang. Mereka tahu, dunia petualangan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga penuh intrik dan kepentingan. Tak lama sosok pria misterius itu pun muncul. Dibalut mantel bulu, wajahnya tetap dalam bayangan. Dia berdiri tenang, seolah tak peduli dengan hiruk-pikuk yang tengah terjadi karena kehadirannya. Semua mata kini tertuju padanya. Di sudut ruangan lain, petugas guild dengan tangan gemetar mulai menyusun laporan. Ia tahu, pria ini bukan lagi sekedar budak yang nyaris dilupakan sejarah. Kini, dia adalah pusat perhatian, seseorang yang akan mengguncang tatanan dunia petualangan. Dan dalam kesunyian yang menyelimuti, muncul suara dalam hati sang petugas. Seorang budak, kini menjadi investor. Cerita pun berlanjut ke narasi yang lebih luas. Di bawah pemerintahan Ratu Signas, status berbudakan dikabarkan akan dihapuskan. Sebuah janji mulia yang seharusnya membawa keadilan. Tapi kenyataannya tak semudah itu. Semuanya hanyalah omong kosong yang dibungkus janji. Dunia ini tetap tunduk pada satu hal, emas. Dunia ini tidak adil. Mereka yang punya uang dan kekuasaan akan selalu berada di atas. Dan mereka yang tak punya apa-apa akan terus diinjak. Sistem budak menjadi alat utama dalam mempertahankan tatanan yang timpang. Mereka yang tak mampu membayar utang akan diseret masuk ke dalam jeruji perbudakan. Di balik semua itu, Black Moth, organisasi keuangan raksasa dari Mapleworld, berperan besar dalam menciptakan sistem ini, menggunakan budak sebagai jaminan utang melalui sistem kredit gelap. Di tengah deretan budak yang semuanya tampak pasrah, ada satu anak muda yang berbeda. Tatapan matanya dingin dan penuh perhitungan. Namanya adalah El Paume. Ia bukan budak biasa. Ia mengerti betul bagaimana dunia bekerja. Ia tahu sistem yang menindas ini hanya bisa dihancurkan dari dalam. Kehidupan El berubah total saat dirinya diseret ke hadapan pengadilan. Ia dijatuhi hukuman untuk bekerja sebagai budak selama 6 tahun di bawah naungan Merchant Union. Sebuah keputusan yang menggiringnya pada hidup yang penuh tekanan, kerja paksa, dan penindasan sistematis. Tapi justru di tempat itulah, El mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Waktu pun berlalu, kini El duduk di ruang pertemuan, bukan lagi sebagai budak tak berdaya, tapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan tawar. Ia duduk berhadapan dengan petinggi guild, membicarakan masa depannya. Waktunya untuk membuat pilihan. El memperkenalkan dirinya dengan tenang. Ia mengakui status budaknya dan mengungkapkan bahwa dirinya kini menjadi investor untuk Merchant Union. Sebuah lompatan yang tak masuk akal jika dibandingkan dengan masa lalunya. Tapi itulah kenyataan. Ia telah menempuh jalan yang berat dan kini mulai memegang kendali atas nasibnya sendiri. Yang mengejutkan, El tidak ingin naik peringkat tinggi dalam guild. Ia justru meminta untuk ditempatkan di rank E,
peringkat rendah yang biasanya diisi pemula. Alasannya sederhana, ia tidak tertarik pada pameran kekuatan. Ia ingin membaur, memperlihatkan bahwa dirinya menapaki semua proses seperti petualang lainnya. Semua ini adalah bagian dari rencananya, sebuah strategi jangka panjang yang sangat matang. Ia tahu betul bahwa kekuatan besar justru seringkali membangkitkan kecurigaan dan ancaman, maka menyembunyikannya adalah cara terbaik. Lagi pula, dunia petualangan bukan hanya tentang seberapa kuat seseorang bertarung, tapi seberapa cerdas ia memainkan peran. Percakapan mereka ditutup dengan senyum tipis L yang tenang dan yakin. Ia sudah memutuskan jalannya. Tak perlu pengakuan instan, tak perlu kemewahan. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk membalikan semua keadaan. Dan begitulah awal dari perjalanan El Paume, mantan budak yang kini mulai menginjakkan kakinya di dunia para petualang. Tapi bukan untuk sekedar bertahan hidup, melainkan untuk mengambil alih panggung utama. Suasana mencekam menyelimuti sebuah tempat berbahaya yang menjadi kuburan bagi banyak parti petualang. Setidaknya ada 12 parti yang sudah tewas di sana, menunjukkan betapa mematikannya lokasi itu. Abyss mengajukan sebuah tantangan. Jika El Paume bisa membuktikan dirinya cukup kuat untuk bertahan dan mendapatkan rank E, maka permintaannya akan dipertimbangkan. Sebuah kontrak pun muncul, menandai kesepakatan yang tampaknya tidak bisa diingkari. Lalu cerita bergeser ke hutan, di mana sekelompok petualang berkumpul. Mereka adalah tim baru yang tampak optimis dan percaya diri. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Tank, dan menjelaskan bahwa tugasnya adalah menarik perhatian musuh agar rekan-rekannya bisa menyerang dari belakang. Dengan gaya percaya diri, dia menjelaskan strategi dasar tim mereka, yang sejujurnya terdengar cukup standar. Namun dari ekspresi El Paume, yang tampak lebih serius dan tenang, kita bisa melihat kalau dia tidak sepenuhnya yakin dengan rekan-rekan barunya. Mereka pun mulai bergerak ke dalam hutan, siap menjalani misi. Salah satu dari mereka bahkan terlalu semangat, menyebut ini sebagai waktu yang tepat untuk mencari uang. Jelas terlihat bahwa beberapa dari mereka lebih tergiur keuntungan dibanding keselamatan. Tak lama kemudian, mereka sampai di lokasi tujuan yang terlihat aneh, tenang, tapi justru terasa mengancam. Ada kemungkinan bahwa mereka akan diserang secara tiba-tiba, jadi mereka pun bersiap dan mendiskusikan rencana. Mereka memperkirakan monster atau musuh bisa saja bersembunyi di balik akar pohon atau di dalam kabut. Mereka melanjutkan perjalanan dan memutuskan membangun markas di atas pohon agar lebih aman dari monster. Dengan cabang-cabangnya bisa dijadikan tempat persembunyian dengan mudah. Matahari mulai tenggelam, menandai akhir hari pertama mereka menjelajah dungeon. Suasana menjadi tenang, namun justru itulah yang terasa mencurigakan. Sambil berjalan kembali ke tempat istirahat, El Paume tampak merenung dalam diam, sementara salah satu anggota tim yang cerewet dan bisa dibilang terlalu percaya diri, kembali melontarkan omongan besar tentang bagaimana dirinya akan menjadi petualang top, mendapat banyak uang, bahkan menikahi wanita cantik di masa depan. Namun omongan itu tidak hanya jadi bahan tertawaan, melainkan juga sedikit menyingkap tabir niat aslinya. Dia tidak benar-benar peduli dengan tim atau misi, tapi lebih fokus pada pencapaian pribadi. Momen ini menegaskan bahwa ada yang gak beres dari dalam tim ini, terutama dari orang-orang yang terlalu banyak bicara, tapi minim kemampuan. Malam pun tiba. Mereka berkumpul di dekat api unggun, berbagi makanan dan cerita seadanya. Meski tampak akrab di permukaan, tensi tetap terasa. El Paume, yang selama ini lebih banyak diam, tetap waspada sambil mengamati rekan-rekannya dari balik bayangan. Entah karena insting atau pengalaman, dia tampak tidak pernah sepenuhnya percaya pada orang-orang di sekitarnya. Tak lama, suasana hening mulai berubah. Suara-suara dari kejauhan terdengar samar, menandakan ada sesuatu yang bergerak di luar sana. Tapi semua orang terlalu santai, dan satu persatu mulai terlelap. Api unggun yang tadinya jadi pusat kehangatan, kini mulai meredup, membuat malam terasa lebih dingin dan mencekam. Lalu, sesuatu terjadi. Salah satu anggota tim bangkit dari tempat tidurnya, menyelinap dengan obor di tangan. Dia berjalan perlahan ke arah El Paume yang sedang tidur. Tanpa ragu, dia menghunus pisau dengan aura gelap. Jelas, itu bukan senjata biasa. Raut wajahnya berubah, tidak lagi bersahabat.
Ternyata, ada rencana pengkhianatan yang selama ini disimpan rapat-rapat. Sambil bersiap menusukkan pisaunya ke El Paum yang tidak sadar, dia dan satu rekannya saling bertukar tatapan penuh keyakinan. Mereka yakin bahwa korban mereka tidak akan bangun, tidak akan sempat melawan, dan tak ada yang tahu siapa pelakunya. Saat suasana semakin menegang, pria itu tiba-tiba menghunus belatinya. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, dia melayangkan serangan ke arah El Paum, sebuah tindakan yang mengisyaratkan pengkhianatan brutal. Tapi sebelum serangannya mengenai sasaran, sesuatu terjadi. Entah karena gangguan atau perlawanan, serangannya gagal. Misi yang tadinya berjalan lancar, berubah menjadi kekacauan dalam sekejap. Tak lama kemudian, ketika rekan-rekannya menyadari bahwa target mereka lenyap, panik pun melanda. Mereka menggeledah tempat itu, namun hanya menemukan kekosongan. Teriakan panik dan perintah untuk mencari bergema di antara dinding dungeon. Namun sebelum mereka sempat memahami situasinya, ledakan hebat mengguncang tempat itu. Api menyambar dari segala arah, menghancurkan struktur markas dan memisahkan mereka. Di tengah kepanikan itu, muncul sesosok monster gagah yang tak mereka bayangkan sebelumnya. Makhluk berlendir keemasan dengan mata yang memancarkan niat membunuh. Kemunculan monster ini bukanlah kebetulan. Ternyata, El Paum yang mereka cari telah merencanakan segalanya. Dia memancing para petualang lain sebagai umpan, mengorbankan mereka demi membuka jalan bagi kekacauan yang lebih besar. Salah satu anggota kelompok menyadari makhluk itu bukan sembarang slime. Dia mengenalinya sebagai Gold Slime, monster langka yang hanya bisa muncul dari Red Gate, gerbang merah yang dikenal sebagai mimpi mencekam bagi para petualang. Makhluk itu bukan hanya kuat, tapi juga berbahaya karena tubuhnya mengandung asam kuat yang mampu melarutkan armor dan senjata. Pertarungan pun pecah. Para petualang mencoba bertahan, tapi jelas mereka bukan tandingan makhluk ini. Satu persatu terjebak dalam serangan asamnya, sementara yang lain hanya bisa bertanya-tanya, apakah mereka semua hanya dijadikan pion dalam permainan seseorang? Sementara monster itu mengamuk dan dungeon terbakar hebat, sang dalang dari semua ini menyaksikan dari kejauhan. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan semua ini hanyalah bagian awal dari rencana yang lebih besar. Monster berlendir berwarna emas itu, yang dikenal sebagai Gold Slime, tiba-tiba meluncurkan serangan jarak jauh. Ledakan asam menghujam ke arah para petualang, menciptakan kawah dan kobaran api yang tak main-main. Para petualang terpental, terengah, bahkan sempat kehilangan fokus. Mereka baru sadar, makhluk itu bukan hanya tangguh dalam jarak dekat. Ia juga mampu menyerang dari kejauhan dengan presisi mematikan. Serangan itu disebut Acid Arrow, dan efeknya luar biasa destruktif. Setiap proyektil yang dilemparkan bisa melarutkan dinding, armor, bahkan senjata jika terkena langsung. Ini bukan pertarungan biasa. Ini medan perang yang tidak memaafkan kesalahan sekecil apapun. Sambil bertahan, para petualang mencoba melarikan diri ke lorong sempit, berharap bisa memancing slime raksasa itu ke tempat yang lebih strategis. Tapi siapa sangka, monster itu dengan mudah menyesuaikan diri. Ia melesat dan mengejar mereka tanpa ragu, memenuhi lorong itu dengan massa lendir emas yang terus membesar. Jalan keluar makin menyempit, dan peluang hidup mereka pun ikut menipis. Tapi di tengah kepanikan, satu anggota tim mulai berpikir jernih. Ia menyadari bahwa monster itu memiliki titik lemah, sebuah inti yang bersinar di dalam kepalanya. Jika bisa menghancurkan inti itu, ada kemungkinan mereka bisa menghentikan kekacauan ini. Mereka menyusun strategi cepat. Salah satu anggota, Max, dengan ketangkasan luar biasa, memutuskan untuk menyerang langsung. Ia bergerak cepat, menghindari semburan asam dan percikan ledakan, lalu meluncur menuju pusat tubuh slime. Tapi cooldown dari skill monster lebih cepat dari perkiraan. Tubuh Max terbelah menjadi dua. Monster itu makin agresif, menyadari bahaya yang mulai mengancam. Ia mengamuk, menghantam dinding dan lantai dengan serangan brutal, menciptakan gelombang ledakan dari cairan asam super panas, menewaskan semua petualang di depan matanya. Sementara petualang lain bertarung sampai mati, El Paum tetap dingin, mengamati dan menilai. Ia tahu Gold Slime bukan sekedar monster biasa. Ia adalah hasil dari akumulasi kekuatan di area Red Gate, tempat di mana makhluk paling berbahaya lahir. Tubuhnya bukan hanya penuh asam, tapi juga menyerap sihir dan serangan fisik secara terus-menerus. Satu kesalahan saja, dan semua bisa lenyap dalam sekejap.
Melihat monster itu lengah, Elpaum langsung mengarahkan fire arrow menuju langsung ke kepalanya. Ledakan besar. Di atas dahan yang menjulang tinggi, Elpaum berdiri tanpa gentar. Jubahnya berkiban pelan diterpa angin malam, dan matanya yang tajam menatap makhluk itu dengan tenang. Dia bukan orang sembarangan, dia tahu apa yang sedang ia hadapi. Dan lebih penting lagi, dia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan cepat ia menyadari sesuatu. Serangan sebelumnya ternyata telah mengenai inti si monster, memberikan efek yang cukup signifikan. Tapi itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Masih ada peluang, tapi juga bahaya besar. Maka dari itu, ia harus lebih presisi, lebih cepat, lebih brutal. Tanpa ragu, ia mulai membentuk panah api, bukan dari busur biasa, melainkan dari energi sihir yang ia kendalikan dengan tingkat fokus luar biasa. Tapi ini bukan sihir standar seperti yang biasa digunakan para penyihir biasa. Tidak. Julukannya dulu sebelum regresi adalah The Best Telekinetic, Fire Arrow. Panah pertama melesat seperti kilat, menembus udara malam, dan menghantam tubuh monster itu. Ledakan kecil terjadi, tapi monster itu masih berdiri. Panah kedua, ketiga, keempat, semuanya diluncurkan secara bertubi-tubi dari berbagai arah dan sudut, memanfaatkan kontrol mental yang presisi, hingga setiap panah terasa seperti peluru kendali. Tubuh monster itu menggelepar hebat, dagingnya meleleh sebagian karena panas dari sihir api, tapi dia belum tumbang, justru malah makin menggila, mengamuk, dan menyerang balik dengan brutal. Elpaum harus bergerak cepat, menghindar di udara, melompat dari satu titik ke titik yang lain, sambil terus menyiapkan serangan berikutnya. Pertarungan terus berlanjut dan intensitasnya makin menggila. Di tengah kepungan sihir api, medan perang kini berubah menjadi lautan cahaya dan kehancuran. Namun Elpaum tidak berhenti. Panah demi panah terus dia tembakkan. Mereka bukan hanya senjata, tapi juga wujud dari tekad dan dendam yang dia simpan sejak lama. Serangan pun mencapai puncaknya. Ia tahu monster itu sudah mulai melemah, tapi tidak cukup. Maka dia memusatkan semua kekuatannya. Napasnya tertahan, tangannya mengangkat satu panah terakhir, panah api yang bukan hanya berisi sihir, tapi juga amarah, harapan dan janji. Dengan sorotan mata penuh determinasi, ia melompat tinggi, menukik ke arah inti monster yang kini terbuka. Elpaum begitu dekat, sebelum sang monster ingin menghantam Elpaum dengan tangannya. Dalam kekacauan tersebut, Elpaum dalam sepersekian detik mengarahkan belatinya ke tanah dengan telekinesisnya untuk menghindari hantaman monster. Hampir saja dia remuk oleh tangan berlendir itu. Setelah menghindar, Elpaum langsung melemparkan serangan Fire Arrow. Panah api yang ditembakkan itu berbentuk naga menyala yang menghantam tubuh monster secara langsung. Sang monster ingin menghalau dengan tangannya, tapi sekali lagi telekinesis membelokkan arah Fire Arrow yang baru saja ditembakkan ke arah dagu sang monster. Serangan itu menembus pertahanan monster, menimbulkan luka besar yang akhirnya menjatuhkannya ke tanah. Dentuman akhir itu seperti menggetarkan seluruh medan pertempuran, diikuti ledakan besar yang menandai berakhirnya pertempuran sengit ini. Setelah semuanya usai, Elpaum berdiri di tengah kobaran api dan reruntuhan. Napasnya berat, wajahnya penuh bekas luka dan keringat, tapi sorot matanya tetap tajam. Satu demi satu, ia melangkah keluar dari kepulan asap, tampak seperti pahlawan yang baru saja menantang maut dan menang. Dan ketika ia melihat ke depan, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah sinar bulat bermawar merah dari kejauhan. Elpaum menggunakan telekinesisnya untuk menariknya. Ini adalah mana stone dari Gold Slime. Tanpa berpikir lama, Elpaum menyerapnya. Setelah semuanya usai, El kembali ke markas, disambut Abyss yang sempat ragu, namun juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika tahu El berhasil kembali seorang diri. Rupanya, tim lain yang juga masuk ke dalam gate tak ada satupun yang selamat. Semuanya tewas oleh Gold Slime. Gold Slime sendiri bukanlah makhluk sembarangan. Makhluk ini termasuk dalam jajaran monster yang tak seharusnya muncul di gate level rendah. Bahkan bagi para petarung veteran, Gold Slime tergolong ancaman besar karena kekebalan fisiknya dan serangan destruktifnya yang tak bisa dianggap enteng. Obrolan mereka pun mengarah ke sistem dunia mereka yang terikat pada aturan-aturan dalam penaklukan gate. Ada batas jumlah orang yang bisa masuk ke dalam gate, termasuk pembatasan berdasarkan level atau circle sihir. Semakin tinggi level pengguna sihir, semakin terbatas aksesnya ke gate tertentu. Dan satu hal paling krusial, hanya ada satu kesempatan untuk melakukan raid. Jika seorang masuk ke dalam gate dan selamat, gate akan hancur dan tidak bisa dimasuki lagi. Karena semua rekan satu tim gugur, Elpalim diperkirakan gagal dalam misinya. Tapi, dengan ekspresi datar, ia membalikkan situasi.
ia memperlihatkan sesuatu yang membuat Abyss langsung terdiam, sebuah mana stone berwarna merah pekat yang berasal dari Gold Slime. Itu adalah bukti bahwa L bukan hanya berhasil bertahan, tapi juga mengalahkan monster tersebut sendirian. Reaksinya? Tentu saja kaget bukan main. Tidak hanya karena L bertahan, tapi karena L juga memperlihatkan bahwa ia kini telah mencapai circle kedua, tingkatan yang seharusnya belum bisa ia capai dalam waktu sesingkat itu. Sesuai perjanjian sebelumnya, El Pau meminta rank E, tapi Abyss memberinya rank D. Jika bekerja dengannya, dia akan memperlakukan El Paum seperti adventure rank C. El Paum tidak bisa menolak, dia langsung menandatangani kontrak. Umumnya, memberikan adventure rank C kepada seorang yang bukan circle ketiga dapat dianggap sebuah perlakuan yang sangat khusus. Adventure rank sangat dipengaruhi oleh circle. Veteran adventure rank A, B, junior adventure rank C, D, novice adventure rank E, F. Circle menunjukkan kekuatan seseorang. Tapi, El Paum spesial. Insting bertahan hidupnya merupakan bakat yang luar biasa. Seseorang yang baru saja mendapat circle pertama dengan cepat menjadi circle kedua, itu sangat langka. El Pau menerima kontrak dengan tenang. Dalam benaknya, tidak banyak waktu tersisa hingga Red Gates pertama dimulai. Red dengan 100 orang, peristiwa besar yang akan mengubah dunia. El Pau punya rencana sendiri, tapi itu butuh uang, jadi dia meminta tolong kepada Abyss untuk meminjamkannya kepadanya. Di dunia Maple, sebuah fenomena misterius bernama Gate muncul, diklaim sebagai awal era baru bagi para petualang. Namun, di balik gemerlap janji kekuatan dan harta, tersembunyi jebakan maut yang dirancang oleh Black Magician. Banyak petualang yang terjebak di dalamnya, kehilangan nyawa dan menggerogoti masa depan Maple World. Bahkan, 3 tahun ke depan, nasib dunia ini diprediksi akan berakhir dalam kehancuran. Monster-monster yang menunggu di balik gate siap menyerbu, dan kekalahan tampak tak terelakkan. Di tengah situasi kacau ini, El Paum, seorang petualang dengan reputasi ambigu, justru melihat peluang. Gate level merah yang hanya bisa dimasuki oleh mereka dengan circle tinggi menjadi incarannya. Biasanya, hanya petualang elit atau pihak seperti Gafor Merchant Union yang berani mendekati gate semacam ini. Tapi El Paum bukan biasa. Dengan kecerdikannya, ia menyusun rencana untuk memanfaatkan situasi meski harus berhadapan dengan risiko kematian. Persiapan dimulai walau sudah mendapatkan uang. Memakainya semuanya untuk item adalah hal yang bodoh. Item yang cocok dengan levelnya akan terlalu mahal. Daripada menghabiskan uang dengan membeli item, lebih baik menggunakannya untuk yang lebih berguna. El Paum tahu ini investasi wajib. Ia menyusuri pasar gelap, bertemu pedagang yang menawarkan segalanya, dari pendamping dungeon sampai prajurit bayaran. Tapi yang ia cari bukan sekedar partner, melainkan seseorang yang terlibat dalam insiden kematian yang mempercepat datangnya hari terakhir. Petunjuk mengarah ke bangsal hukuman, tempat para penjahat diasingkan. Di sana, El Paum menemui sosok yang ia cari, seorang pria dengan aura mengancam. Sebelum El Paum kembali, ada sebuah insiden di mana kematian seseorang mempercepat akhir dari Maple World. Polearm Hero Aran dibunuh. Murid Aran yang pertama dan terakhir, orang yang memicu dimulainya awal dari akhir, pembunuh hero atau dipanggil Dibo. Pedagang yang menawarkan pria itu pun ragu. Kau yakin mau dia? Tapi El Paum sudah memutuskan. Ini adalah langkah pertama dalam permainannya yang berbahaya. El Paum, sang petualang, tidak datang tanpa tujuan. Ia mencari orang tertentu, seorang pria dengan kemampuan luar biasa yang statusnya kini telah direndahkan menjadi budak, istilah untuk mereka yang dianggap sampah masyarakat. Tapi El Paum tahu, di balik penampilannya yang kacau, pria ini adalah salah satu dari sedikit yang mendapat perhatian setelah hari terakhir. Keduanya sebenarnya memiliki kesamaan, berasal dari wilayah yang sama, bangkit atau awaken, dalam waktu berdekatan dan memiliki level kekuatan yang setara. Tapi yang paling mencolok adalah kesamaan nasib. Mereka berdua terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pertarungan biasa. Namun, bekerja sama tidak semudah itu. Dibo, yang ternyata sedang berjuang menyelamatkan seorang adik yang terkena Black Blood Disease, menetapkan syarat kejam, 1 juta meso sebagai bayaran. Jumlah yang gila, bahkan bagi petualang berpengalaman. Tapi El Paum, dengan ketenangannya yang khas, langsung menyetujui tanpa ragu. Kontrak pun disegel. 1 tahun kerjasama dengan pembagian keuntungan 7/3 dengan El Pau memiliki prioritas pemilihan item dari Gate. Ini bukan kontrak budak, ini kontrak sebagai anggota party.
Tanpa berpikir panjang, Dibo langsung merampas kertas kontraknya dan mencapnya dengan darahnya. Persiapan sudah matang, kontrak sudah disegel, tapi ternyata El Pau masih punya kejutan lain. Partner barunya, Dibo yang temperamental, dipaksa mengganti senjata andalannya, longsword menjadi polearm. Bukan tanpa alasan, El Pau punya rencana spesifik dan setiap detail harus sesuai. Jika tidak setuju, kontrak bisa dibatalkan. Tapi Dibo, meski menggerutu, akhirnya menerima. Tujuan mereka, sebuah gate merah dengan kapasitas 8 orang, level bahaya maksimal dengan batasan ketat. Biasanya petualang akan membentuk party lengkap dengan tanker, damage dealer, dan healer sebelum masuk, tapi El Pau cuma berdua. Gila, mungkin, tapi bagi El Pau ini bukan soal jumlah, tapi strategi. Dibo sempat protes, "Tapa kau sudah gila, gate 8 orang cuma kita berdua." Tapi El Pau cuma tersenyum. Ia yakin dengan kemampuan mereka berdua dan polearm yang dipaksakan itu, mereka bisa menghadapi apapun di dalam. Begitu masuk, bahaya langsung menyambut. Monster bernama Stam, yang terkenal dengan kulit kerasnya yang bahkan sulit ditembus pedang dan tombak, datang bergerombol untuk menyerang. Dibo sempat panik, teriakannya malah menarik perhatian lebih banyak musuh. El Pau mengambil alih dengan cepat dan menyuruh Dibo minggir. Fire Arrow, dibarengi telekinesis menghantam para Stam. Satu persatu badan Stam ditembus oleh panah api El Pau sampai tak tersisa. El Pau memberi peringatan ke Dibo kalau jangan buat kesalahan seperti itu lagi.